Bismillahirrahmanirrahim. Al-alim qala al-muallif rahimahullah ta'ala bisanadina al-muttasil ila al-imam Abdullah al-Haddad al-alimu alladhi yu'allimu nasa al-hiyala syaitanun marid. Ulama yang mengajarkan manusia tentang hilah, cara mengakali hukum, itu adalah setan yang jahat. Fa in kana al-alimu ma'a kaunihi la ya'malu wa la yu'allimu yad'u ila syarr. Kita masih berbicara, Bapak Ibu, berbicara tentang ulama-ulama yang jahat. Ini masih mengenai itu, bahaya ilmu yang jatuhnya ada di tangan orang yang keliru. Kata beliau, kalau ada ulama, beliau tidak mengamalkan ilmunya dan tidak mengajarkan ilmunya, malah mengajak kepada keburukan. Wa yaftahu lil 'ammati abwab at-ta'wilati war-rukhas. Dan ulama ini membuka bagi orang awam pintu-pintu mengalihkan takwil, mengalihkan hukum kepada yang bukan maknanya, dan juga membuka pintu-pintu rukhsah, kemudahan, nyari kemudahan yang tujuannya adalah mengikuti nafsu. Wa yulaqqinuhum al-mukhada'ati wal hiyala. Dan ulama ini mengajarkan kepada umat tipu muslihat serta hilah, cara untuk melarikan diri dari kewajiban-kewajiban hukum atau menghalalkan yang haram. Allati yakhrujuna biha minal huquqil lati alaihim. Yang dengan cara-cara ini orang-orang awam bisa keluar daripada kewajiban-kewajiban yang diwajibkan atas mereka. Wa yatawassaluna biha ila huquqin nas. Dan dengan cara-cara yang dikasih tahu ulama ini, akhirnya orang yang dapat jawaban menjadikannya sebagai cara jalan untuk mengambil hak manusia. Fahuwa syaitanun maridun wa fajirun mu'anidun lillahi wa rasulih. Maka ulama ini bukan ulama sebenarnya, tapi dia setan yang jahat, yang membangkang, serta orang yang fajir, orang yang zalim, yang menentang Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Saya minta maaf Pak, ini suara udah berat nih ya. Jadi bapak-bapak jangan tidur, makin berat nanti saya ini ya. Sudah berat di suara, berat di pikiran lagi ini kan. Gini Pak ya, jadi dalam agama hukum apapun itu sebenarnya, baik hukum manusia ataupun hukum agama, itu sebenarnya bisa dicari cara untuk berkelit. Ya, orang yang pandai hukum, pengacara mungkin, jaksa mungkin, dia karena ngerti pasal-pasal undang-undang sehingga dia bisa melakukan kesalahan tanpa terjerat dengan undang-undang. Karena dia ngerti banget. Kita bisa buat kayak gini caranya, misal contoh ya. Mau nerima suap. Ini contoh aja. Oh jangan dibilang suap. Ini hadiah silaturahim aja ini. Ngasihnya jangan lewat transfer, cash waktu lebaran. Bentuknya jangan duit, tapi vas bunga, lukisan yang mahal. Orang nyuci duit begitu kata Pak, money laundry itu, nyuci duit. Dia tahu caranya untuk tidak terjerat dengan hukum. Karena apalagi kalau udah kena pun, udah ketangkep pun, itu dia masih bisa memainkan kata-kata ataupun juga diksi
ataupun kalimat yang ada di undang-undang itu dipelintir maknanya. Panggillah saksi ahli, ya kan? Kalau punya duit mah, yang ahli duit pun datang saksi ahli banyak sekali. Bisa dipanggil, saksi siapa juga bisa dipanggilin. Bertentangan gak dengan hukum? Menurut kami tidak. Dengan alasan begini, ya itu bisa, Pak. Bahayanya orang-orang ahli hukum tuh di sana, yang terkena dengan jeratan-jeratan tindakan-tindakan pelanggaran hukum, tapi kok ringan hukumannya, kan aneh. Bapak jangan aneh, kok bisa korupsi cuman 3 tahun, 6 tahun, tapi maling ayam bisa 10 tahun, karena tergantung undang-undang mana yang dipakai. Ngerti Pak? Belum nanti dengan remisinya lagi, pengurangan hukuman lagi, dengan alasan dia selama di penjara nih baik. Tah baiknya siapa yang menilai itu kan? Nanti dapat waktu lebaran kurangi lagi. Sudahnya dia dapat hukumannya pendek, tapi dapat remisi pula, pengurangan. Kenapa itu semua? Karena memang hukum itu dari manapun itu bisa dipelintir, Pak. Begitu pula dengan Al-Quran dan hadis. Ya Pak ya. Begitu pula dengan bahkan hukum Allah. Itu masih bisa debatable, masih bisa diperdebatkan. Bukan ayatnya, tapi interpretasinya, tapi tafsirnya. Gitu Pak. Jadi kata sebagian ulama, yang memang ulama itu kan pinter Pak, akhirnya bisa melintir. Jadi katanya sekarang ini udah nggak wajib kaum muslimat pakai kerudung. Katanya yang penting pakaiannya sopan. Sebab kerudung itu kalau zaman dulu dengan macam-macam alasannya, masih banyak terjadi pemerkosaan, kemudian dengan untuk membedakan itu. Dalam Al-Quran pun itu yudnina alaihinna min jalabibihinna, itu menurunkan jilbab-jilbab itu liyu'rafna fala yu'zaina. Perempuan itu dalam Quran ini disebutkan disuruh untuk melabuhkan jilbab agar mereka bisa dikenal sebagai orang merdeka atau hamba, sehingga mereka tidak dinodai. Bab kalau pakaiannya enggak pakai kerudung atau terbuka, itu biasanya pakaian hamba sahaya. Kalau hamba sahaya, biasanya orang-orang itu pengen godain, enggak masalah di waktu itu. Kalau perempuan hamba sahaya itu digodain, enggak terlalu banyak orang yang bela, namanya juga hamba. Seperti kita godain kambing betina, seperti kita godain sapi betina. Ya orang enggak semarah ketika godain perempuan, orang perempuan, manusia perempuan. Maka Al-Quran bilang hendaknya mereka pakai pakaiannya yang berlabuh, biar berbeda antara perempuan hamba sama perempuan merdeka. Ini kata ulama yang perbolehkan gak pakai kerudung. Zaman sekarang udah gak ada perempuan merdeka sama hamba. Bisa dipahami gak nih Pak? Ini sampai sana ini. Ini salah satu contoh cara namanya hilah, takwil. Jadi ayatnya itu ditakwil, disesuaikan. Jadi konteksnya, kesesuaiannya ayat itu untuk orang yang merdeka, membedakan orang merdeka dengan hamba. Jadi bukan hukum, dia sifatnya adalah adat. Zaman sekarang adatnya berubah. Nah, begitu lebih kurang. Orang sekarang pakai pakaian yang penting gak pakai kerudung, yang penting sopan,
nggak kelihatan dadanya, nggak kelihatan pahanya, itu sudah nggak apa-apa. Kata yang memperboleh. Ini namanya, contoh namanya rukhsah dan takwil. Nah dia. Rukhsah itu nyari-nyari kemudahan, takwil itu mengalihkan maknanya, sorful makna. Itu namanya takwil, mengalihkan makna dari yang mestinya sesuai lafaznya berubah. Yang penting sesuai dengan keinginannya. Yang begini Pak, banyak. Pokoknya bukan tergantung apa dalilnya, tapi tergantung amplopnya seberapa besar. Nah ini dia nanti. Aina zallatal alim yazillu biha alamun katsir. Hati-hati kalian, kepleset ulama. Kalau ulama udah kepleset, maka satu alam rusak semuanya. Kalau ulamanya udah kepleset, satu alam rusak semuanya. Ah, ini kan. Orang awam tuh nggak tahu apa-apa dia. Nggak apa-apa boleh, nih nggak apa-apa boleh. Hati-hati ini Pak ya. Makanya kita ini disuruh hati-hati sekali untuk minta fatwa. Ada orang yang berfatwa tanpa ilmu salah. Ada orang berfatwa dengan ilmu tanpa takwa salah. Jadi fatwa itu harus ilmu juga, takwa juga. Nah ini yang bermasalah ini susah sekali Pak. Nyarinya ini. Kadang-kadang ustadz, kiai kan pesenan. Tergantung pesenan. Kalau ceramahnya, fatwanya tergantung siapa yang mesen. Wah itu jadi bermasalah. Kata beliau itu setan. Kenapa? Qadistakhlafahu syaiton. Karena ulama yang membuat umat itu jadi tersesat, itu seolah-olah sudah menggantikan peran setan. Setan kan tujuannya menyesatkan umat Pak. Lah ini berbaju ulama, nggak perlu setan menampakkan diri. Cukup aja berpakaian ulama dan ustadz. Jadilah dia fungsinya sama kayak setan. Wa ja'alahu naiban anhu. Setan menjadikan ulama tersebut sebagai wakil dirinya. Fil fitnati wad dalalati wal ikhwa. Dalam menggoda umat, dalam menyesatkan umat, dan di dalam menggelincirkan umat. Wa huwa indallahi minal ladzina syabbahum bil hamir wal kilab fil khissati wal mahanah wallahu taala a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga diri kita daripada fitnah-fitnah dunia, fitnah-fitnah setan, dan juga seluruh keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijaga dari seluruh fitnah akhir zaman. Hadza wabillahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.